Selamat malam semuanya. Hai 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 hai, salam hormat, salam love sekebon juga buat semua yang sudah hadir. Boleh kasih tahu dong lagi ada di kota mana? Sudah berapa kali ikutan bootcamp SGBVA course ya? Hadir 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 Medan, Semarang, Hizkia, oke. Putri Indah Ayu Medan juga, kemudian Zahratul dari Madura, Disha Jatinangor, Andi dari Ngawi, Ayuk Sulistiawati Denpasar, Rini Noemi Bandung, hei sama dong dari Bandung. Oke, thank you dari Jakarta, dari Kediri, wah wah Pontianak, keren 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 keren. Let me introduce myself, kenalan yuk, follow-followan yuk di Instagram saya @adelia_lukman. Senang banget kalau teman-teman bisa DM juga, kita kenalan, kita follow-followan. Saya background-nya sebelum jadi VA itu 23 tahun di media, siaran siaran ya, jadi penyiar radio. Habis itu kepikiran untuk, wah kayaknya masuk korporat enak juga ya, baru deh kerja kantoran. Nah, di situ saya baru mikir, oh ternyata kerja kantoran tuh terikat banget ya gitu waktunya, dan ternyata dari segi income saya juga perlu banget nih punya extra income. Akhirnya cari cara muter otak gimana ya biar bisa punya extra income. Nah, dapetlah SGBVA course ini dan ini benar-benar life changing experience banget. Aku happy banget ya bisa ketemu SGBVA course. Setiap ketemu Tanya Gromenko selalu saya bilang, "Tanya, thank you so much for making this course," gitu. Karena dengan kursus ini saya jadi terbuka, jadi punya skill-nya, jadi akhirnya bisa punya profesi baru. Jadi waktu itu setelah kursus, alhamdulillahnya saya dapat 2 klien lokal, dan itu dijalani sambil kerja kantoran ya teman-teman. Gimana cara manage waktunya? Jumpalitan. Tapi dijalani dulu, sampai akhirnya nemu, oh begini cara ya time management. Dan alhamdulillahnya sekarang itu sampai tahun ini ya, dari 2023 itu sudah sempat handle 20 klien lebih. Dan sekarang yang aktif ada 6 clients dari Indonesia, dari Singapura, dari Spain, UK, US, Kanada, Australia, dan masih banyak lagi. Ini satu hal yang saya syukuri karena bisa ketemu SGBVA course. Mudah-mudahan teman-teman juga malam ini menemukan momen itu ya, dan akhirnya one day itu setelah looking back bisa merasakan hal yang sama juga. Oke, yuk kita follow ya @adelia_lukman, nanti saya follow back. Oke? Oke, dan kalau gitu langsung aja kita panggilkan guest speaker kita yang juga adalah alumni SGBVA course batch 17, ini dia Melika. Melika, are you there? Kayaknya harus dipanggil dulu sama teman-teman deh. Halo, padahal aku nunggu teman-teman pada manggil ya harusnya ya. Oh, masuk dulu, off lagi off lagi. Ulangi lagi. Oke oke, Mel, apa kabar Halo. apa kabar? Baik baik, alhamdulillah baik. Teh Adel apa kabar? Alhamdulillah nih lagi seru-seru, cuaca serba tidak menentu ya, tapi alhamdulillah dikasih sehat dan bisa kumpul malam hari ini tuh. Hai Melika tuh. Halo. Sorry aku belum buka, kolom chat. Loh banyak banget yang sapa, halo 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 halo, tuh. Coba Oke. kita lihat. Halo halo semuanya, ramai sekali Teh Adel. Seneng ya, aku bilang juga apa, energinya nih pada semangat banget luar biasa malam hari ini. Nah, Mel, sambil perkenalkan diri dulu dong ke teman-teman yang hadir ya, slide-nya juga boleh di-take over sama Melika deh, silakan. Boleh ya, take over dulu ya, izin take over sebentar. Mhm. Nah, Mmm. ini Melika nih di Bandung juga ya? Yes yes, mana orang-orang Bandung, halo semua. Bandung power sobat Teh Adel. Bandung Pride, halo halo. Ya, aku langsung take over dulu aja ya, Teh Adel Oke, ya. Mel, ceritain dulu dong, gimana sih latar belakangnya Melika ini, dulunya profesinya apa, dan kok bisa jadi tiba-tiba jadi virtual assistant tuh gimana awal mulanya? Coba ceritain dulu. Yes, gas slide dulu aja biar Mmm. kelihatan. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Perkenalkan, aku Melika. Jadi sebenarnya background aku itu, S1 di, Hospitality and Tourism Management. Terus, sampai 10 tahun itu aku kerja tuh di hotel, aku pindah ke restoran, aku pindah sampai akhirnya tuh ke travel agency deh. Jadi sampai dari mulai jadi barista, pokoknya semua deh aku lakonin deh buat Ini foto yang cakep siapa nih? Salfok salfok. Oh. Foto. Jadi kebetulan waktu aku kerja di Starbucks jadi barista itu, aduh kalau ada yang tahu boleh deh cek coba, Ada siapa coba komen ini? coba, Coba siapa komen-komen. coba? Ada Ada yang yang tahu tahu nggak nih siapa ini? kira-kira nih?
Coba coba. Iya, Rio Haryanto, betul. Waktu itu lagi ada acara apa gitu, aku lupa. Kalau nggak salah dia cuma main doang gitu, pengen ketemu aku. Oke, oke. Jadi dia tuh lagi datang ke Starbucks dan ya mohon maaf ya sebagai salah satu, fans-nya Rio Haryanto, aku langsung nyamperin dong Teh, walaupun dengan celemek yang bau kopi. Dengan celemek yang bau kopi aku langsung anterin, aku langsung samperin. Tapi yang ditulisnya Rio Darling gitu ya? Iya, Haryanto kebetulan waktu itu lagi, dateng deh ke Hmm. store aku ya. Ya mau nggak mau dong ya namanya juga kesempatan dalam kesempatan gitu kan, Sempet gitu. Waktu itu sebenarnya enjoy banget sih di hospitality and tourism itu, cuman ya unfortunately kan ada pandemi ya waktu itu hmm. 2020, inget nggak Teh? Iya, ngedrop banget tuh ya bisnis hospitality ya. Ya semua hotel tutup, restoran mana ada gitu kan. Apalagi yang travel aja nggak boleh sama sekali loh waktu itu. Jadi ya aku kena layoff waktu itu, terus, aku udah 10 tahun loh kerja di perusahaan di hospitality ini di bidang, tourism gitu. Ya gimana nggak down waktu itu ya, pasti aku down banget sampai, akhirnya aku muter otak gimana sih gitu, apakah ada kesempatan lagi untuk aku bangkit dan coba dari karir baru gitu, apakah switch karir atau gimana gitu. Mau bikin catering pun nggak bisa waktu itu, kan kita nggak boleh saling, eee, kontak ya, Ya. nggak boleh saling kontak kan waktu itu kan. Jadi ya dari situ, aku, mulai cari-cari, eee, kerjaan apa sih yang bisa aku kerjain lagi gitu. Misalnya, dari rumah gitu kan, atau misalnya yang sekiranya, bisa dimulai dengan, tanpa pengalaman deh gitu. Apalagi pengalaman aku tuh yang 10 tahun di, bidang hospitality gitu kan. Sampai, akhirnya aku ketemu nih yang namanya virtual assistant. Itu, remote remote job deh waktu itu zaman belum belum kenal virtual assistant ya 2020. Jujur, dan 2020 tuh belum ada tulisan virtual assistant, Belum belum booming ya, belum. nama ini ya, heeh. Remote work aja itu belum booming. Ya namanya semua kita lagi kena pandemi ya pasti yang ada stres kan waktu itu. Heeh. Sampai aku cari-cari, terus, oh ternyata ada loh karir yang kayak gini tuh gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh waktu itu mulai dari yang emang tanpa pengalaman pun bisa gitu, mulai dari coba data entry deh kalau nggak salah. Gitu aku cari dari Upwork atau dari freelancer. Terus saat itu aku coba segala macam yang ada waktu itu ya. Sampai akhirnya, eee, enak nih ternyata aku bebas nih kerja dari rumah. Bisa sambil jaga anak gitu kan ya, bisa sambil masak, sambil kerja gitu, kerja dari mana pun. Jadi, aku keterusan deh, cari karir di bidang, virtual assistant itu sampai akhirnya ketemu SGB. Tahun 2024 ya, aku mulai pokoknya 2 tahun setelah aku kerja jadi, data entry itu, ketemulah SGBV, ketemu sama Tania tuh, iklan teh Adel tuh yang bikin aku klik webinar ini. Oke. Teh Adel Seliweran, aku klik langsung, apa sih Teh Adel ini bisanya apa sih? Nah, ternyata ketemu lah SGB ini. Terus, akhirnya aku join di batch 17 sampai, akhirnya alhamdulillah atas bantuan, SGB juga yang pasti aku bisa kerja dengan 6 sampai, 8 international client sekarang. Kebanyakan aku dari Singapura dan UK, terus aku itu dapat klien itu dari Tinder. Jadi sebelum ada yang, salah paham, Tinder ini adalah grup untuk, alumni SGB di mana, kita semua itu dapat kesempatan yang sama untuk, apply, kerjaan, remote ya, Teh, ya. Nggak disangkanya grup untuk, cari jodoh ya? Bukan ya, bukan ya. Ini diperjelas, jadi Tinder ini emang, grup alumni kita, terus dari situ juga aku, mulai ada, kepercayaan diri deh buat apply sendiri lewat LinkedIn atau misalnya dari referrals yang aku punya dari komunitas SGB juga gitu. Dari situ, setelah aku mulai, course, terus aku baru ngerti, oh ternyata selain data entry itu ada loh kerjaan lain yang bisa aku kerjain secara remote. Itu salah satunya adalah email marketing gitu. Selain email marketing juga aku kadang bantuin juga di content creation sama digital strategy gitu.
Jadi agak advance ya, cuman ya dari situ aku mulai bisa berkembang dan alhamdulillah bisa sampai 2 digit deh. Wih, mantap. Alhamdulillah. Walaupun jungkir balik apa tadi kata Teh Adel ya? Walaupun jungkir balik ya ngerjainnya ya. Pasti, itu pasti. Gitu. Ada aku tuh di situ. Kita lagi podcast ya waktu itu ya. Ya, kayak waktu itu sempat diundang podcast, terus kita sempat gathering sama Tania tuh waktu di Jakarta kalau nggak salah ya Teh ya. Nyata ya. Di Jakarta waktu itu tahun ini deh kalau nggak salah. Terus sempet ya itu deh, aku sih sebenarnya yang paling ya jujur yang paling aku syukuri dari pernah ikut SJB itu adalah komunitasnya yang sampai jadi alumni pun kita masih tetap bisa membantu satu sama lain, saling support gitu. Yes, betul. Kita gandengan tangan terus nih sama sesama alumni ya. Sharing opportunity, sharing pekerjaan, bikin tim bareng, bikin agency, bikin komunitas. Wah, seru banget. Asli itu seru banget. Dan kalau misalnya ada yang mau follow aku, boleh ya IG-nya ada di situ tuh. Oke. Aku follow back, oke. Melika Clara ya, jangan lupa di follow. Oke. Nah ini nih pertanyaannya, boleh dong share sedikit tentang kok akhirnya bisa jadi virtual assistant yang spesifik di email marketing gitu, Mel. Apa yang membuat Melika milih ini? Oke, jadi waktu awal itu jadi balik lagi nih flashback sebelum aku join course ya. Jadi sebelum aku join course itu aku cuman taunya bahwa remote working yang bisa aku pribadi kerjakan adalah data entry. Karena sebagai pekerja yang awalnya dari pengalaman hospitality yang nggak ada nyentuh laptop sama sekali ya, secara barista mana ada nyentuh laptop. Jadi dari sejak course itu ternyata kan di course itu diajarin katanya ada email marketing, ada lead generation, sama ada sosial media kan. Nah dari situ tuh aku coba ke email marketing. Aku tertariknya tuh karena email marketing itu lebih ke pribadi aku yang aku suka nulis-nulis gitu. Karena aku yakin dari skill komunikasi aku itu aku bisa tumpahkan ke tulisan, di mana itu emang bakal sangat berguna, bakal sangat cocok untuk dipakai di email marketing. Terus setelah aku pilih email marketing untuk aku pelajari di SJB, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk ikut CDP batch 1 yang waktu itu masih percobaan. Oh, ikut CDP batch pertama. Yang waktu itu emang kita tuh dipilih dari berapa batch gitu kalau nggak salah ya Teh ya. Iya. Batch 1 itu dipilih dari beberapa batch untuk dicobain ke kasih ke klien yang waktu itu real gitu. Itu nyediain klien yang real dengan tugas-tugas yang real juga, deadline yang bukan mainnya real banget. Dan dari situ baru deh setelah pengalaman itu terus alhamdulillahnya klien yang waktu aku handle itu sampai tertarik dan discovery call sama aku. Dari situ aku mulai lebih pede lagi untuk cari project-project lain tentang email marketing. Ternyata aku punya skill yang bisa kepilih, yang bisa kepake sama klien gitu kan. Nah dari setelah CDP itu baru aku terus lanjut upgrade portofolio, cari project yang sampai jungkir balik itu dikerjain karena emang aku suka gitu ya. Enaknya jadi VA itu kita bisa cari kerjaan yang emang kita suka gitu. Yes. Bisa pilih project, jadi jangan tergantung sama satu bos gitu sebenarnya. Betul. Itu sih kalau kata aku. Nah itu CDP itu kalau boleh dijelaskan sedikit itu program magang ya khusus untuk alumni SJB VA course. Jadi bisa daftar nanti kalau sudah lulus, sudah submit semua tugas-tugas, PR kayak gitu. Dan memang faktanya itu nanti saya juga akan jelaskan ya, faktanya klien-klien yang ada di CDP itu akhirnya meng-hire ya VA yang magang di dia pada saat CDP. Salah satunya buktinya ini, Melika ini. Oke, lanjut. Kayaknya udah pada nggak sabar juga pengen belajar tentang email marketing nih ya. Oke, iya. Oke, sekarang nah kira-kira pada siap nggak nih? Coba tulis di kolom chat, pada siap nggak nih kalau misalnya kalian langsung mulai karir virtual assistant di tahun 2026. Coba. Siapa yang resolusi? Apa sih zaman sekarang namanya tadi? Mood board. Siapa yang vision boardnya 2026 itu jadi VA, work from anywhere, work from Bali, work from mana lagi ya kira-kira yang enak ya? Dari mana aja bebas, terserah mau dari manapun bisa kan ya. Benar.
literally work from anywhere deh kalau Gas, siap. Wah, Eva, Emilia, Wulan, gas, Ananda, siap siap siap. Kuria. Mantep Oke. banget deh, mantep banget malam ini. Jadi ya sebenarnya aku jelasin dulu karena dunia VA itu sebenarnya banyak banget potensi, masih banyak peluang yang bisa kalian kejar. Karena dunia itu gede banget. Orang-orang di mana-mana itu butuh bisnis, butuh asisten. Ya. Jadi tapi ingat juga ini tuh untuk orang yang penasaran. Ya, karena pasti selalu upgrade skill. Terus pasti harus ada tantangan yang baru. Karena apa? Karena sebagai virtual assistant kita kerjanya digital, dan dunia digital itu selalu up to date. Jangankan yang kadang-kadang ChatGPT hari ini, besok udah Gemini, besok bisa bikin orang, besok bisa bikin apa lagi gitu kan. Segitunya gitu upgrade-nya selalu fast pace-nya digital world itu kan kayak gitu ya. Ya. Terus yang pasti itu harus consistently grow their skills. Harus banget kalian selalu upgrade skill. Karena jangan pernah cuman puas dengan skill yang kalian punya. Itu sih yang pasti kalau jadi virtual assistant gitu. Oke. Nih, aku langsung kasih lihat dulu deh contoh-contoh email marketing. Ada nggak, bener nggak nih ya bahwa banyak yang sedang cari gitu or VA yang bisa email marketing. Gimana sih kok Kak Melika bisa sampai 6-8 klien untuk email marketing aja? Karena contohnya kayak gini gitu. Ini yang kita biasa share di Tinder Group ya Teh ya. Jadi Tinder Group itu buat dari alumni, grup untuk alumni. Dan salah 3 contohnya yang suka ada di Tinder adalah, bisa dilihat sih ini semua part time ya. Jadi gimana cara aku handle bisa sampai 8 klien itu ya karena semuanya part time gitu. Dan as an email marketer tuh sebenarnya kalian nggak cuman dibatasi segitu gitu. Enggak. Kalau misalnya kalian bisa sampai 15 klien pun, kalau kalian handle, terima aja. Why not ya? Why not? Karena bisa kalian kira-kira deh, misalnya dari rate yang 3 ini kalian kaliin lagi sampai 15 gitu kan? Why not? Ya, apalagi buat yang emang benar-benar penasaran, suka tantangan, ambil sih kalau kata aku. Bentar ya, lagi buka kalkulator dulu, itu berapa tuh? Minimal $400 itu 6 juta. Oke, buat $800 itu 13 juta. Pantesan 2 digit ya, 2 digit ya. Oke. Jadi kebayang ya bahwa these numbers are real gitu. Jadi ini nggak semata-mata cuma karena kita pengen ini jadi VA nih karena segini-segini, tapi emang angka-angka itu nyata gitu, adanya benar gitu. Cuman di mana kalian nyarinya, gimana cara kalian approach-nya, itu yang harus paling benar-benar dikuasai. Dan satu lagi loh, disclaimer ya ini ya, ini pekerjaan loh ya. Jadi jangan hanya lihat angkanya, wow dibayar $, asik bisa work from anywhere sambil leha-leha. Oh no leha-leha. Yang ada ini beneran bekerja ya, jadi yang memang niat mau cari kerja remote, nah ayo deh sini bareng sama kita ya. Karena dimanapun namanya kerja ya, pasti kerja. Pasti kerja, dimanapun namanya kerja. Nggak capek kalau kamu emang suka, makanya enaknya jadi VA itu kamu bisa cari kerjaan yang emang kamu suka gitu. Ya jangan cuma cari lihat angkanya doang, tapi kerjaannya sambil nangis, jangan. Harus yang kamu suka, terus kamu kira-kira sesuai nih rate-nya sama skill yang aku punya, itu harus pede banget kalau kamu udah sampai bilang, oh ini rate-nya rate aku cocok nih gitu. Langsung gas, langsung apply. Vina Yolanda udah niat banget ini aku Kak, pakai api-api. Mantap ya. Itu aja dulu. Niat banget ya. Niat ada yang paling utama ya Teh. Oke. Terus nah, kalau nggak salah kemarin tuh udah sempat ada bootcamp yang email management kan ya? Ya, udah sempat. Karena aku agak ini aja deh, jelasin garis besarnya aja bedanya email marketing dan email management itu apa. Jangan karena dua-duanya ada email jadi disamakan ya, semuanya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk kayaknya kalian pernah dengar kalau lagi ikutan bootcamp kemarin, kalau email management itu sebenarnya tugas kalian adalah mengatur dan handle semua email yang masuk atau keluar dari satu orang.
Hmm. di satu email address ya. Kadang-kadang dari satu klien lah itu kita sebut. Nah, tujuannya apa kalau email management? Kalau email management tuh tujuannya tuh kayak kita itu harus jadi asistennya klien kita untuk membuat komunikasi yang dia pakai dengan yang sender emailnya itu lebih jelas gitu. Jadi kita lebih ke yang mendukung operasional sehari-hari lah dari klien kita. Nah, kalau email marketing bedanya adalah kita itu lebih ke proses untuk membuat suatu campaign di mana kita itu membantu klien atau bisnis klien kita ini lebih tertarik dan lebih gimana namanya ngomongnya, kalau misalnya nurture itu kita lebih kayak ke jadi seperti yang jadi perantara antara si ini dengan audiensnya gitu. Jadi karena tujuan utamanya adalah di akhirnya adalah untuk menaikkan sales, menaikkan engagement dari usaha atau bisnis ini dengan audiensnya, atau juga buat nambah dari visibility dari klien kita tersebut gitu. Kayak misalnya kalau misal di email management itu sebenarnya job desk-nya itu cuman kayak cuman arranging inbox-nya aja gitu, atau misalnya kita respon ke customer yang one on one ya sebenarnya sifatnya daripada email marketing gitu. Kadang-kadang email management juga kita bantuin klien kita beresin inbox-nya lah gitu secara garis besar. Kalau untuk email marketing sendiri, job desk-nya itu luas banget, lebih luas dari hanya cuma sekedar satu inbox aja. Jadi kita itu disuruh bikin misalnya kita bikin newsletter atau kita bikin promo gitu kan, atau ada juga email marketer yang disuruh buat automation dari sebuah email campaign gitu. Kadang-kadang ada juga yang sampai butuh buat kita ngedesain emailnya sendiri gitu. Itulah kadang kita emang butuh juga basic skill di hanya Canva atau Canva sih sebenarnya kebanyakan paling gampang gitu. Basic. Terus growing dan segmenting juga, karena di advance skill nanti setelah kamu udah lewatin entry level, udah lewatin middle level, di saat kamu udah senior itu klien tuh pasti minta kamu untuk membuat email list mereka tuh lebih banyak lagi gitu. Pasti mereka, karena in the end mereka pengen convert ke sales ya. Itu aja tujuannya. Setelah itu kalau misalnya emang udah senior, kadang-kadang kita minta dikasih tugas untuk nge-track performance. Jadi misalnya dari email yang udah kita buka, email udah kita bikin, apakah itu jadi sales ataukah emang sempet dibuka sama si pelanggan-pelanggan ini, atau cuma di-delete doang gitu kan. Kadang-kadang kita juga suka males ya, apa sih ini gitu. Email yang nggak jelas, nggak dibuka pun udah kita hapus. Nah itu tuh ke-track sebenarnya gitu. Dan terakhir itu kita kadang-kadang disuruh juga create konten yang emang untuk menaikkan leads-nya dan menaikkan juga revenue dari klien kita gitu. Jadi sebagai awal gak usah dulu pikirin yang susah-susah kayak tadi, tapi email marketing itu adalah intinya untuk proses kita membantu sebuah usaha ini untuk menyampaikan pesan mereka ke para pelanggan dan audiensnya gitu. Oke, jadi bukan hanya copywriting-nya aja, tapi juga desain ininya ya, desain template-nya, kemudian juga membangun mailing list-nya supaya makin banyak nih nanti yang subscribe, kemudian juga ngirim-ngirim dan mengatur automasinya. Seru banget, kalau masih belum kebayang tunggu nih di slide berikutnya ada penjelasannya ya. Jadi aku sempat baca tuh, ada yang katanya sempat baca nih, berarti email marketing mirip sales marketing. Beda, nanti ada bedanya, nanti aku kasih lihat dulu. Terus, nah jadi apa sih email marketing itu? Simpelnya gini, email marketing itu proses kalian untuk membantu klien-klien atau bisnis ini mengirimkan surat elektronik namanya bahasa Indonesianya. Surel. Ya, surel ya. Surat elektronik ini ke orang-orang yang ingin mendengarkan atau ingin membaca kabar dari sebuah bisnis tersebut gitu. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Tujuan dari email marketing itu sendiri adalah untuk membangun hubungan dan mengencourage
semua para pelanggan ini untuk membeli atau minimal untuk melakukan sebuah action dalam email tersebut ya. Jadi jangan disamakan dengan sales karena kita ini se se seumumnya adalah masih dalam marketing, tapi kita bukan yang sales gitu. Jadi email marketing itu intinya adalah untuk membangun hubungan dan lebih menginformasikan ke para pelanggan dari sebuah bisnis tersebut gitu. Ya, analoginya gini deh, kita tuh kayak sebenarnya kita tuh kayak teman apa sih, sahabat pena gitu. Sahabat pena kan suka tulis-tulisan tuh, surat tuh. Nah, bedanya kita cuma bukan sama satu orang, tapi sama satu segmen dari sebuah bisnis gitu. Dan itu bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan ya email listnya. Kayak misalnya kayak udah yang brand yang gede banget itu mereka pasti sebenarnya masih butuh email kan. Apalagi yang customer-nya itu emang digital savvy gitulah, maksudnya yang mereka seneng jangankan cuman yang pengen tahu kabarnya, kadang belanja pun kita butuh email kan. Ya. Nah, itu termasuk email marketing sebenarnya. Oke. Gitu. Setup otomasi tiap ada orang yang belanja di counter masuk email receipt dan thank you note-nya misalnya gitu ya. Itu termasuk ya? Itu termasuk email marketing. Jadi buat semua yang suka online shop jangan bilang email marketing itu udah nggak kepake gitu. Enggak, itu salah banget. Email marketing itu masih kepake banget, apalagi zaman sekarang orang lebih milih online shop daripada physical shop. Tapi yang physical shop aja masih sering ngirim ke kita kan ya. Iya. Kayak receipt-nya apa segala macam itu masih termasuk email marketing juga. Itu betul sekali Mel, karena banyak yang mikir kita aja kalau terima email promosi dianggapnya spam gitu, jadi udah nggak dibaca gitu. Padahal tapi masih ada ya yang memerlukan dan ada juga yang baca gitu ya. Masih banget, apalagi ya itu zaman sekarang kita udah paperless lah, udah cashless, itu semua udah lewat email sebenarnya. Oke. Sangat kepake gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya email marketing itu penting? Ini sebenarnya yang paling murah loh dari semua channel marketing. Ada sosial media, ada lead generation. Sosial media kita masih pakai iklan, lead generation masih iklan. Nah, marketing itu udah termasuk yang paling murah sebenarnya. Email marketing itu langsung direct ke customer ya, yang langsung ya. Bener banget. Jadi itu tuh udah kita langsung dan karena lebih personal juga gitu. Ya. Ya, jadi lebih personal juga dan orang-orang yang sign up ke email sebuah bisnis ini itu emang karena kemauan mereka gitu. Jadi mereka pun nggak akan mikir ini spam karena ya loh saya pernah loh sign up ke sini, saya pernah sign up ke bisnis baju ini gitu. Jadi mereka juga tahu kayak iya ini tuh bukan spam tapi aku penasaran loh ada koleksi terbaru apa lagi sih gitu. Ya. Oke, dan itu semuanya kan berdasarkan persetujuan juga ya biasanya kita kalau mau sign up di mailing list tuh kan, kalaupun misalnya udah nggak mau subscribe lagi bisa unsubscribe kapanpun gitu. Jadi ini ya maksudnya nggak ke spam, betul. Gitu. Jadi kadang kan emang sebenarnya untuk email marketing kalau aku lihat dari pasar lokal sendiri itu kebanyakan dipakai untuk promosi diskon gitu kan ya. Terus kalau misalnya dari lokal biasanya mereka suka lebih ke bukti pembayaran gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya di luar negeri sendiri itu sebenarnya buat international clients itu mereka banyak juga sih yang masih suka baca newsletter, mereka masih kadang kalau misalnya emang mereka suka banget sama satu brand, mereka suka sign up buat newsletter, buat update-nya segala macam gitu kan. Oke, yuk lanjut. Ini udah pada penasaran gimana caranya nih? Oke. Sekarang aku kasih tahu dulu nih bedanya email marketing dan sosial media ya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama pentingnya, cuman mereka ada tujuan yang berbeda gitu. Kalau misalnya kayak sosial media itu mereka lebih naikin brand awareness sama engagement-nya gitu kan. Karena emang di sosial media itu lebih terbuka lah gitu dilihatnya di sosial media. Sedangkan email marketing itu sebenarnya lebih cocoknya untuk itu lebih kuat untuk lebih komunikasi sama customer mereka karena customer-nya udah tahu karena customer-nya yang udah kenal sama brand-nya gitu. Jadi sebenarnya itu lebih to the point, lebih menuju ke pasarnya mereka masing-masing. Kebayang ya guys ya. Kebayang ya bedanya ya.
sekarang bedanya email marketing dan sosial media. Kalau email marketing itu lebih direct, jadi kita tuh nggak ada algoritma sama sekali, namanya juga email marketing ya. Tapi sosial media itu kan lebih ngekontrol siapa yang lihat postingan kamu gitu kan, lewat algoritma gitu kan, kamu biasanya suka lihat ini lagi gitu ya, karena itu Iya. ada algoritmanya ya. Nah, kalau email marketing itu sebenarnya langsung ke inbox kalian masing-masing gitu kan, lebih ke inbox-nya si customer-nya itu loh. Jadi setiap pesan itu sebenarnya udah ada segmennya masing-masing. Nah, kalau udah advance atau nanti di kelasnya ada ya di course, itu tuh nanti ada namanya segmentation. Jadi segmentation itu email marketing kamu langsung tertuju ke masing-masing customer, misalnya customer yang cewek atau customer yang cowok itu ada beda-beda gitu. Oke, sip. Nah, next ya, your audience itu benar-benar buat kamu sendiri gitu. Kalau misalnya sosial media kan sebenarnya lebih ke semua orang bisa lihat gitu ya. Kadang-kadang bisa juga nih orang-orang nggak mau lihat postingan kamu jadi nanti ke close apa gimana gitu kan, jadi tutupan lah gitu, ada algoritmanya juga yang bisa berubah-berubah. Sedangkan email marketing itu enggak gitu. Jadi email list yang kamu punya itu ya punya kamu sendiri gitu, nggak akan ada orang lain yang sama listnya sama persis dengan yang kamu punya gitu. Atau Jadi tiba-tiba masuk komen gitu, nggak bisa ya? nggak ada yang bisa komen kan ke email marketing gitu ya. Jadi email kamu, inbox kamu ya punya kamu sendiri gitu. Jadi list kamu itu list kamu sendiri gitu ya. Terus personalization, segmentation, dan automation. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya sosial media itu kan semua orang bisa lihat konten yang sama ya. Tapi kalau misalnya email itu kita lebih bikin personalize buat masing-masing pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya pelanggannya kita lihat mereka lebih suka ke baju, kita akan masukin baju gitu. Misalnya kalau misalnya customer lebih suka makanan, kita kasih lihat makanan gitu. Itu misalnya jadi contoh dari email marketing e-commerce ya. Ya. Terus kalau misalnya kita bisa kirim email yang otomatis gitu. Jadi kalau misalnya ada customer yang lagi lihat website kamu, terus tiba-tiba mereka exit, kita tuh bisa langsung ngirim email. Jadi kita ngasih tahu gitu kayak ke mereka, ketinggalan nih kamu lagi lihat-lihat apa gitu. Terus kalau misalnya bedanya email marketing dan sosial media itu ada engagement yang lebih tinggi ya sebenarnya kalau buat email marketing. Kenapa? Karena kalau di sosial media itu kadang-kadang kalau postingan tuh kan suka kehilang ya gitu. Jadi ada lagi yang baru gitu kan sama kompetitor biasanya nih. Cuman kayak 1-3% lah gitu yang bisa lihat satu postingan tuh. Nah, kalau email kan bisa sampai 20-30% gitu orang yang lihat. Karena kadang-kadang saking menariknya email marketing kamu, isi email kamu itu kadang-kadang mereka pelanggan itu pasti bakal jadi penasaran ya, mereka buka link lagi. Nah, itu tuh sebenarnya masuk ke higher engagement gitu dibandingin sama lewat sosial media gitu kan. Nah, email marketing itu juga sebenarnya lebih bagus untuk sales and conversion. Kenapa? Karena kalau sosial media itu lebih kayak ngeliatin ke orang-orang, "Hey, ini saya punya brand ini nih," gitu. Ada engagement-nya, cuman kadang kita kan suka lebih banyak juga orangnya di sosial media ya. Jadi lebih general lah gitu dibanding dengan email marketing gitu. Jadi nggak terlalu efektif kalau misalnya emang one on one gitu kan. Sedangkan email marketing itu di mana kamu bisa langsung connect ke pelanggan kamu tersebut, ke customer kamu tersebut gitu. Kamu bisa personalize offer kan kadang-kadang kamu bisa juga bikin si email itu dengan nama pelanggan kamu tersebut gitu. Atau misalnya kamu bisa rekomen barang-barang yang berdasarkan mereka sukanya apa gitu Ya, kan. misalnya tiba-tiba nih di email kita masuk siapa nih yang suka terima email misalnya ya, "Hai Denny, dapatkan Samsung Galaxy S00 terbaru dengan installment 0%." Klik tombolnya sekarang juga, kayak gitu ya? Jadi kayak lebih ke kita komunikasinya sama mereka lebih polite lah gitu. Jadi ini mah sebenarnya lebih jelas ya, lebih clear karena kita tuh direct ke langsung action-nya yang kita mau tuh apa. Misalnya kita mau engage traffic ke website kita atau kita mau lebih ke engage sales juga bisa langsung gitu. Jadi emang lebih ke kebutuhannya masing-masing dan itu pun langsung ada efeknya gitu kalau email marketing itu. Oke ya, sambil nunggu tadi aku next dulu. Nah, apa sih 3 pilar untuk email marketing yang sukses itu? Pilar pertama adalah strateginya, yang harus pasti jelas ada strateginya. Harus selalu diskusikan dengan klien kalian
tentang, goals yang mereka mau tuh apa, harus jelas. Misalnya mereka mau, bring awareness atau mereka mau convert sales gitu kan. Terus harus understand the audience juga, kalian harus ngerti, klien kalian itu, misalnya punya, klinik kesehatan atau, misalnya, klien kalian itu, jualan baju, kan kalian nggak mungkin ngejual baju tapi ke orang yang lagi butuh, obat gitu kan. Itu kan kayak beda gitu. Jadi kan harus ngerti juga di situ kalau klien kalian itu bidangnya kemana, gitu kan, goals-nya tuh apa gitu. Terus planning di email journey juga kenapa planning di email journey ini sangat sangat, eee, penting untuk jadi salah satu pilar di email marketing itu karena kalau misalnya kita cuman kirim email sebulan sekali gitu, sebenarnya itu nggak akan ngaruh. Pasti ada yang buka emailnya atau segala macam, cuman kalau misalnya serangkaian email itu, kita pastiin bahwa dari awal sampai akhir, eee, customer-nya ada, aktivitas ke dalam bisnis klien kita, itu, bakal lebih sukses lagi, gitu. Sekarang nih, pilar kedua itu konten. Nah ini, yang sebenarnya, eee, tadi tuh aku ini ya, Teh, ada di, cobain bantuin jawab di Telegram nih, ada sesi tanya jawab nih. Mhm. Mereka tuh banyak yang nanya kayak, "Kak, perlu nggak sih skill, speaking, skill writing di, bahasa Inggris?" Gitu kan, segala macam. Mhm. Penting sih, cuman masih bisa kita, eee, bukan kelabui ya, masih kita bisa minta Siasati. bantuan ChatGPT, gitu kan, kayak misalnya kita bisa siasati gimana caranya, menulis email gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya, emang yang paling penting, salah satu pilarnya juga, cuman jangan dijadikan patokan kalau misalnya email marketing itu cuma nulis gitu. Salah satu itu emang nulis, terus yang kedua itu ada story, value, dan CTA. Yang paling itu adalah CTA, jangan pernah kamu bikin email marketing, campaign tanpa CTA, karena dimanapun email marketing itu kita pasti pengen itu convert ke sesuatu goals yang tadi, balik lagi, kliennya maunya apa, mau bring awareness kah, mau naikin sales kah, gitu. Terus keeping the brain voice consistent, jadi jangan, hari ini kamu nulis dengan gaya Gen Z, terus besok kamu ke gaya boomer gitu, nggak bisa gitu, karena nanti kan kayak jadi, kayak customer juga pada baca, "Kok ini brand beda-beda sih?" Gitu. Jadi jangan jangan sampai kamu masuk nulis sampai dengan ada, kata-kata pribadi gitu. Jadi harus, ingat kalau misalnya setiap brand itu ada voice-nya masing-masing dan kita harus bisa masukin ke email tersebut, gitu. Banyak yang tanya CTA itu apa? CTA itu call to action ya. Jadi, Call to action perintah ya. untuk melakukan apa, misalnya klik the link atau enggak beli sekarang juga, daftar sekarang juga, itu adalah call to action. Kayak gini aja nah, misalnya dari contoh dari ini ya kan ada tulisan nih, "Watch my journey." Nah berarti si klien ini tuh cuman pengen bikin kayak welcome email doang, bring awareness doang kayak, "Oh, aku punya, customer baru nih, aku pengen dong ngasih lihat dia brand aku tuh apa sih," gitu. Bring awareness aja. Jadi dia cuman pakai watch my journey. Nih CTA, ini kayak gini nih, watch my journey yang di tengah-tengah itu, nah itu tuh call to action gitu. Jadi action yang, apa action yang kalian pengen, pembaca email kalian tuh lakuin. Apakah kalian pengen mereka klik, card-nya mereka, pengen keranjangnya mereka, misalnya, "Nih ayo klik keranjang ijo, keranjang kuning kalian loh masih banyak," gitu misalnya. "Keranjang kuning kalian masih banyak loh barang yang belum di-check out." Nah itu bisa juga jadi call to action, gitu. Sekarang pilihan yang ketiga itu, data. Nah ini udah lebih advance lagi. Jadi setiap email marketing campaign tuh ada, kita tuh bisa nge-track, kapan si customer itu buka, kapan mereka ngeklik link yang kita kasih, atau misalnya emailnya itu jadi convert bisa jadi sales atau enggak, apa misalnya, mereka beneran, baca, ini kita apa enggak gitu, kayak sebenarnya itu semua bisa di-track. Nah itu, in the end itu, di akhirnya itu bakal jadi report ke kita untuk klien gimana performance dari email marketing kita, gitu. Kenapa kita butuh data itu? Karena misalnya, kalau misalnya kita kurang, "Oh, nggak ada yang buka nih," berarti untuk campaign selanjutnya kita bisa improve. Gimana improve-nya? Oh, misalnya kita bikin, judul yang lebih menarik, gitu. Jadi, itulah kenapa pentingnya kita harus nge-track data dari tadi, gitu. Why testing is your best friend. Nah, testing ini maksudnya adalah kita itu bikin 2 campaign, di email marketing itu namanya A/B testing. Testing itu
jadi best friend kita banget karena kita jadi tahu mana yang lebih, ngena sama customer klien kita, mana yang enggak gitu. Nah dari situ baru kita bisa dapat, data yang kita mau untuk lebih baik lagi selanjutnya, gitu. Begitu. Aku tanya dulu deh, kira-kira aku kecepatan nggak ya? Boleh boleh komen dulu, kecepatan nggak? Kalau misalnya kecepatan nanti aku lebih pelan lagi. Oke oke oke. Ini banyak yang tanya teknis sih ya, nanti di Q&A kita akan jawab ya, nanti. Boleh boleh boleh. Silahkan Jadi disimak dulu penjelasan dari Melika. Nah, ya, ini kalau ditunjukin langsung cara bikinnya oke nih Melika ya. boleh ya aku agak simulasi sebentar ya. Mhm. Kan ya. Mau ada pertanyaan boleh nanti, Aman, karena jelas banget katanya. waktu yang terbatas ini. Coba sebentar, aku coba share screen dulu. Nah, sekarang salah satu yang aku, ini sering aku saranin ya buat yang pemula itu untuk handle bisa salah satu, platform. Contohnya Mailchimp ini yang paling gampang sih sebenarnya karena mau, platform apapun, itu intinya masih sama. Cuman beda tuh paling di, ini doang kan namanya di layarnya aja misalnya di dashboard-nya gitu. Cuman intinya mereka tuh sama semua gitu. Ya misalnya kita belum punya nih Mailchimp. Mailchimp ini salah satu yang paling ini sih menurutku paling, gampang. Terus buat free version-nya juga mereka banyak gitu ya. Banyak pilihannya, banyak option-nya nih. Tapi kalian jangan terpaku sama langsung, "Wow, udah ada $20 gitu, gimana disuruh bayar?" Enggak ya, jangan ya. Jangan salfok sama harga-harga ini, karena kita selalu bisa pilih yang free. Tapi kalau misalnya kalian pengen cobain yang lain juga bisa, tapi selalu cobain dulu free dulu untuk, untuk, belajar-belajar buat nguliknya tuh pasti harus coba free dulu. Gitu, ya misalnya nih sign up nih, udah sign up tinggal kalian masukin deh emailnya apa, kalau misalnya aku misalnya nih udah ada email aku, ini ya, "Oh udah ada nih email aku," katanya gitu ya. Nanti coba, nanti kalau misalnya kalian udah masukin username, terus masukin password, nah udah masukin password nih misalnya ya apa aja lah. Tuh, udah masukin password, bisa langsung sign up ini. Setelah kalian sign up, itu langsung masuk ke inbox kalian bakal langsung dikasih link untuk verifikasi, lalu kalian bisa langsung pakai Mailchimp-nya. Seperti biasanya kalau kita install atau masuk ke aplikasi ya, atau ke tools ya. Bener banget teh, sekarang aku coba sign up dulu ya, nanti aku share screen lagi. Entar aku sign in dulu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Ah, aku nggak suka deh Mailchimp gara-gara gambarnya, ada si monkey ini," gitu ya. Nggak apa-apa, kalian bisa coba yang lain karena, menurut aku itu semua, platform email marketing rata-rata sama untuk free version-nya ya. Nggak beda jauh gitu. Jadi kalian bisa coba yang mana aja buat belajar. Dari situ dari kalian belajar terus kalian bisa, bisa bikin portofolio. Langsung bisa kalian bikin portofolio, beneran. Jadi nggak susah gitu. Sekarang aku langsung share screen lagi nih ya. Nanti loading. Oke nih, ini adalah contoh kalau kalian udah, clicking verifikasi terus bisa langsung masuk nih. Bagian dalamnya tuh ini ya langsung ya. Nah, jadi ada ini nih home, jadi ini tuh langsung bagian dalamnya kalian ada di sini, terus ini ada campaign itu dari macam-macam email marketing yang kalian bikin. Nih automation nih, kalau misalnya kalian udah advance nih, udah bisa nih, bikin email marketing campaign aku udah bisa nih, Kak Melika, katanya aku mau automation, bisa langsung klik di sini. Automation itu kalau kalian udah punya, list ya, terus forms. Nah, forms ini tuh udah lebih ini lagi karena kalian nanti disuruh bikin kayak pop up gitu di landing page. Jadi kalau misalnya kalian sering misalnya kalian buka website apa gitu, misalnya tiba-tiba terus belanja nih, tiba-tiba ayo subscribe ke subscribe ke email kita buat dapetin promosi terbaru. Nah, kalian bakal setting semua itu di forms ini. Ini audiensnya, nanti di mana kalian bisa ganti ke segmentation juga. Analytics itu yang tadi aku bilang tentang performance report. Jadi di mana kalian bisa lihat berapa banyak orang yang buka email, berapa banyak orang yang ngeklik linknya, itu ada di sini. Website content integration itu buat yang lainnya juga gitu ya. Jadi aku biar nggak pusing, aku nggak usah liatin yang ini, aku liatin langsung ke campaign-nya aja. Nah, campaign ini adalah
buat kita bikin si emailnya ya. Misalnya kita langsung bikin mau bikin ini deh promosi gitu, promosi SGP. Nah kita bikin SGBV, kita bikin regular aja ya. Regular ini yang paling standar deh. Nah nanti kalian bakal dikasih ini kayak gini ya tulisannya ya, tulisannya kalian kayak gini nih kira-kira nih. Ada buat ke siapanya, nah kalian bisa segmennya dari sini, terus dari email yang mana, itu ada di sini. Subjek, nah subjek ini judul di mana yang paling penting karena pertama kali customer lihat itu adalah subject line. Subject line itu adalah judul yang kalian pertama kali lihat kalau misalnya kalian buka email terus ada kata yang di bold, nah itu tuh subject line namanya. Send time itu misalnya kalian mau ngirim di jam-jam kantor nih biar orang-orang buka email, nah bisa di sini. Schedule juga nih. Nah, schedule bisa di sini atau di send langsung. Misalnya sekarang udah beres, kalian udah isi semua, pengen nih kontennya nih belum ada nih. Nah, kita langsung desain emailnya. Desain email ini kita pakai yang standar dulu aja. Karena ini sebenarnya Mailchimp ini bagusnya teh mereka tuh langsung ada template-nya gitu loh. Misalnya newsletter nih udah ada. Terus kalian misalnya mau bikin announcement, pengumuman tentang bisnisnya apa, udah ada. Itu sih anaknya Mailchimp tuh banyak contoh template-nya. Aku suka banget. Jadi kita contohnya aku yang nggak bisa desain sama sekali dan terbantu sekali ya. Jadi gimana sih Kak Melika, emang harus bisa desain ya? Enggak, karena banyak template-nya teman-teman. Nggak usah bingung, tidak usah dilema, tidak usah takut. Semua tuh ada di sini. Thank you note, semua ada welcome juga ada di sini gitu. Tinggal dipilih. Tapi untuk hanya memudahkan kita melihat desainnya, aku pilih yang minimal dulu aja ya. Nih contohnya kita bikin campaign nih. Itu dari sananya ya sebenarnya bisa diganti, bisa dihapus. Gampang banget sebenarnya, tinggal drag and drop aja. Misalnya kita mau bikin nih, judulnya di sini kita bikin gede-gede. Ready to start your VA journey in 2026. Nah, tertarik nggak orang-orang lihat kayak gini? Tertarik dong. Pasti orang langsung lihat, wah iya dong, iya. Aku tertarik jadi VA. Nah, bisa langsung diisi di sini nanti. Misal di bawahnya kalian pengen bikin teks panjang-panjang, bisa. Tinggal kalian balik ke sini. Ini ada home ya, namanya content blocks ya. Nah, content blocks ini kalian bisa masukin, misal kalian pengen beres ini tuh ada kata-kata gitu. Bisa masukin paragraf. Masukin di bawahnya. Nah, as a beginner, panjang-panjang terus panjang lebar lah gitu, sini paragraf segala macam kan. Udah gitu kalian di bawahnya pengen ada fotonya nih. Misalnya fotonya kalian lagi ngajarin bisa. Ya tinggal kalian masukin image aja di sini. Nah, masukin image, tinggal add image-nya di sini. Add image ini begitu kalian klik langsung masuk ke folder di mana kalian perlu masukin fotonya gitu kan. Link misalnya link dari klien kalian itu udah langsung masuk ke yang bagian course-nya gitu. Nah, bisa kalau masukin ke sini langsung. Jadi mereka nggak usah ribet lagi nih nyari waktu di website-nya gimana, bisa langsung klik link dia di situ. Gitu. Nah, ini nih tadi yang nanya CTA itu apa sih? CTA itu apa sih ini? Call to action. Misalnya kita langsung yuk di sini. Ready to start. Ready to learn, ready to up skill. Nah, misalnya gitu ya. Ready to up skill. Atau misalnya kita lebih ini deh. Biasanya banyak nih, click here to learn more. Nah, banyak misalnya gini nih, click here to learn more. Jadi ini bakal link ini, si call to action ini bakal bawa kalian atau bawa customer-customernya untuk masuk ke sebuah website atau misalnya langsung ke bagian yang klien yang mau jualan gitu misalnya ya, bagian collection gitu, bisa dari situ. Oke, kira-kira kecepatan nggak ya? Coba kalau misalnya bisa diikuti, bisa lah ya. Kayak desain blog ya katanya. Ya. Ya, betul banget.
Nah, kalau misalnya kalian kayak aku nggak bisa desain, bisa pakai yang template tadi, itu lebih banyak lagi. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja gitu gaya gaya yang mau kalian pakai sama, ininya, si template-nya gitu. Yang lebih gampang kan? Nah udah, misalnya udah beres gitu nih, kalian bisa oh, jangan lupa jangan pernah langsung kirim email marketing tanpa kirim tesnya dulu ya. Nih ada sini nih, send test ini di mana-mana pasti ada, semua platform email marketing pasti ada. Jadi, send test itu kalian harus kirim dulu tes email untuk memastikan bahwa, tulisan yang, kalian buat itu kebaca, terus gambar yang kalian, masukin ke sini juga kelihatan gitu. Terus buat mastiin juga kalau si link ini tuh bener-bener ke website yang emang kalian tuju gitu, jangan sampai salah gitu. Karena, sebagai VA email marketing berpengalaman, aku sering sekali terjadi link yang salah gitu ya. Sering mendapatkan link yang salah. Jadi makanya kenapa tes email itu penting banget. Jadi send testnya di sini. Udah gitu, kalau misalnya sudah selesai, nah kalian misalnya bisa save and exit. Atau misalnya kalian mau send juga, ya misalnya nih found error gitu. Maka pasti langsung nge-prompt kalau misalnya kalian dapat error gitu. Ya, kebayang ya. Saya save and exit dulu aja deh. Nah, save and exit itu kalian pasti langsung balik lagi ke halaman ini. Nah, dari halaman ini tuh kadang-kadang si Mailchimp tuh pinter ngasih lihat nih kayak, kamu tuh kalau misalnya mau ngirim satu email, misalnya kamu harus bawa satu gambar gitu kan katanya. Itu sih kadang-kadang nge-prompt Mailchimp, aku suka Mailchimp karena mereka pinter lah gitu ya. Oke, nanti kelihatan di sini contohnya. Nah, tinggal di-send di sini, gitu. Oke dulu ya, segitu dulu ya. Kira-kira oke nggak? Kira-kira coba Mau coba. lagi mau lagi. Ya ini udah waktunya Tari lagi yang ngomong. Gitu ya. Jadi, sekarang balik ke sini deh. Ya, sekarang nih contohnya nih kalau yang tadi itu bisa buat apa aja kira-kira? Nah, bisa buat welcome email. Welcome email tuh ya kayak tadi aku bilang, mereka cuman pengen naikin, kliennya cuman pengen naikin awareness aja gitu ya. Kalau misalnya produk launch tuh yang kayak tadi tuh promosi, misalnya ada iPhone 25. Nah, dia pasti pakai produk launch emailnya. Kita ngasih lihat nih apa nih yang kira-kira mau di-launching gitu, kapan. Itu termasuk ke email marketing juga sebenarnya. Kita bisa ngasih di sini, terus misalnya suka ada pre-order. Nah, pre-order itu kan lebih sifatnya lebih personal ya kalau kata aku. Jadi email marketing itu sebenarnya lebih cocok daripada sosial media gitu. Kalau misalnya kalian mau pre-order iPhone yang nanti ke-25 itu, oke lah email marketing. Mulai dari sekarang coba subscribe ke Apple. Jadi promo. Itu contohnya ya. Maksudnya jadi kebayang nggak email marketing itu kayak apa? Iya, tadi tuh kalau mau masukin alamat-alamat email database-nya di Mailchimp itu juga langsung ya? Iya iya, Import benar. aja langsung? Kemudian kadang-kadang, kalau misalnya, kliennya kalian itu udah punya website yang bener-bener gitu ya, maksudnya mereka udah tinggal ngirim email marketing itu lebih gampang karena mereka bilang, "Oh website kita udah bagus kok Kak, kalian tinggal masukin aja nih, campaign-nya kita 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 nggak sempet nih bikin campaign." Nah, kita Ya. bantuin dari situ, di situ kita membantu klien, Hmm. gitu. Ini misalnya kayak newsletter tuh kebanyakan emang, untuk international client karena mereka lebih mikir sharing lewat email tuh lebih personal gitu daripada lewat, sosial media ya. Makanya Oke. kenapa international client lebih banyak yang, lewat, email marketing gitu, sharing-sharing-nya gitu. Nah, langsung aja nih, kita balik lagi nih, coba semoga masih pada bangun, lihat dulu nih income-nya nih sebagai Bangun bangun bangun, lihat angka, cuan cuan cuan. gitu. Jadi aku langsung kasih lihat aja deh kalau misalnya entry level itu kayak yang tadi aku bikin nih, misalnya cuman jadi template designer gitu kan, atau misalnya atau misalnya atau misalnya, kayak newsletter writer yang cuman emang segitu doang gitu kerjanya, enggak yang sampai dari awal, itu termasuknya entry ya. Ya guys ya, jangan langsung pengen yang langsung 2 digit itu kayak jangan ya. Jadi kalau misalnya untuk entry level itu kalian cuman bikin tulisan, kalian cuman bikin, desainnya doang, satu-satu ya, enggak yang sekaligus ya. Itu tuh bisa di 4 sampai 7 juta per bulan. Oke, langsung kalian lihat ya, wah angkanya bagus banget. Untuk yang mid level atau spesialis itu karena, lebih khusus ya, bidangnya mereka lebih khusus. Jadi enggak yang general juga,
Contohnya jadi email strategist atau jadi automated sequence creator itu automation atau bagian launch email specialist. Jadi yang mereka tahu kapan harus kirim-kirim send out emailnya itu di 7 sampai 11 juta per bulan. Karena apa? Karena mereka butuh berpikir yang lebih strategis daripada cuman nulis doang, daripada cuman bikin template doang, tapi ini lebih ke strategi mereka pun ngelihat kayak report-report sebelumnya gitu di situ tuh. Jadi kenapa kita dibayar lebih? Karena kita lebih menguras otak gitu ya. Yang terakhir ada di level senior atau manager. Kenapa? Yang ini lebih banyak nominalnya. Ya karena mereka jadi email marketing manager keseluruhan, enggak cuma scheduler doang, enggak cuman bagian ngurusin kapan mereka harus send out, enggak, tapi mereka jadi keseluruhan dari semuanya. Mereka mereka jadi kayak supervise deh semuanya deh, supervisornya deh gitu. Terus ada CRM spesialis juga. Nah, CRM spesialis itu kebanyakan banyak dicari oleh international client karena di situ mereka merasa CRM spesialis bisa membantu mereka buat connect sama customer-nya gitu. Karena CRM spesialis itu harus baca audience, harus baca harus baca karakter dari customer mereka gitu, dari customer kliennya gitu. Jadi kenapa sangat dibutuhkan ya itu karena lebih spesifik gitu. Gak cuman sedikit aja gitu. Terus funnel strategist itu yang bantuin dari mulai convert cuman newsletter subscriber doang sampai ke sales gitu. Kenapa? Karena funnel strategist itu mereka tahu dari mana kapan harus ngirim email awal, kapan harus ngirim email yang cuman ini doang kayak komunikasi kayak surat-suratan gitu sama customer-nya, sama kapan mereka bisa bilang kita punya produk baru loh. Nah itu tuh udah beda-beda stepnya. Nah kenapa strategis itu mahal? Karena mereka mikirin semuanya gitu. Terus version copywriter juga kenapa? Karena mereka bukan cuma copywriter yang nulis newsletter aja, tapi mereka juga harus bisa convert gimana caranya kata-kata mereka itu mengundang orang-orang untuk membeli sebuah produk atau sebuah jasa gitu. Banyak yang nanya CRM apa katanya. CRM itu customer relationship, itu ada yang bicara customer relationship management itu customer. Jadi kenapa aku bilang itu penting karena kalian tuh jadi perantara antara si bisnis klien sama customernya gitu. Jadi kalian harus bisa ngerti loh customernya tuh kayak apa. Kalian harus bisa baca kapan customernya butuh promo, kapan customernya butuh kabarin doang, hey bisnis kita masih ada loh, kita lagi ngelakuin ini. Kapan customernya ulang tahun misalnya juga bisa ya. Nah bener banget, itu salah satu kerjaan CRM juga tuh harus ingat. Yang gak diingetin juga sih, maksudnya pasti ada kita datanya. Itu bisa, nanti kalau udah advance kalian bisa cari deh toolsnya deh. Ada tools CRM lagi ya. Ada lagi, beda lagi. Jadi step by step lah ya Teh ya. Jadi di SJB itu memang kita tuh bakal pelajarin lebih banyak itu karena kita akan belajar lebih dalam gitu. Kayak gimana nulis kata-kata itu di SJB juga kita bakal ngajarin gimana nulis email yang akan dibuka. Seenggaknya bakal dilihat sama customer, mana yang bakal dibaca dan mana yang bakal diklik, di mana kita bisa berkomunikasi, kita bisa kontak gitu sama audiensnya. Terus gimana juga kita bisa menggunakan email marketing platform kayak Mailchimp tadi untuk lebih memaksimalkan revenue dari klien kita. Jadi pertanyaannya udah siap belum nih untuk start jadi virtual assistant di 2026? Tadi ada yang nanya, kok 2026? Nggak salah ketik tuh, sekarang kan masih 2025. Nah, kenapa saya bilang 2026 nanti dijelaskan ya. Ya gitu, jadi segitu dulu karena keterbatasan waktu. Mohon maaf, amat sangat panjang, tapi segitu banyak yang aku pengen share. Gitu, jadi makasih banyak semuanya yang masih ada stay tune. Ada 2.500 sampai sekarang 1.600. Nah untuk kita panggil lagi Melika untuk sesi Q&A sambil teman-teman yang tadi mau tanya-tanya gimana cara gabungnya. Silakan untuk ngobrol sama tim moderator. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum panggil Melika, ada yang sudah deposit barangkali? Ada yang sudah daftar atau belum? Kalau udah kasih tahu ya. Kalau udah kasih tahu saya coba. Nah
Kalau sudah deposit, kasih tahu, oke? Oke, baik. Sekarang kita panggil Melika. Ini udah, pada nggak sabar, "Cepetan cepetan pengen nanya." Halo halo, kembali. Oke, Mira Puspitasari sudah, Herlina sudah, Yeni sudah, Gontrang-Gonong, angkat tangan sudah ya. Berti juga sudah deposit, yes, welcome 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 welcome, oke. Dina sudah, Fauzia apa, nanya diskon code-nya, nggak usah diisi diskon code-nya ya. Astri dan deposit, mantap. Aprilia juga sudah deposit. Oke, oke oke, ini tuh 950.000 yang premium, 950.000 itu untuk yang deposit ya, untuk paket manapun yang teman-teman mau pilih, deposit dulu, ya. Jadi pastikan nanti di button-nya itu pilih dulu, mau yang mana, mau yang by myself, yang pro, atau yang premium. Nah, itu nanti pilihannya ada deposit, ada half payment, ada full payment. Oke, Melikanya udah siap. Ini pertanyaan pertama juga udah siap, kita langsung tanya ya. Oke, question for Kak Melika. Kak, aku kemarin sempet dapet klien yang pengen hire, tapi dia mau bisa semua skill. Ya lead gen iya, email marketing iya. Nah, gimana sih cara ngasih taunya bahwa kita tuh fokus ke email marketing tanpa menyinggung dia ya gitu. Lalu di biodata Kak Melika kan ada konten kreatornya juga ya. Apakah itu berarti Kak Melika HID-nya SMM juga? Nah, ini kayaknya udah student nih soalnya tahu HID segala ya. Iya, itu yang paling pertama aku perhatikan adalah, oh ini student karena dia nulisnya HID segala. Oke. Oke, pertama selamat ya udah dapet klien yang mau hire. Sebuah accomplishment setiap ada klien yang approach tuh. Yes. Jadi kalau, buat aku sih saat itu, sempet juga aku ditanyain ya kalau misalnya, "Kamu bisa nggak sama ini sama ini sama ini?" Ya jadi email marketing lah, sosial media juga gitu. Cuman, aku, yang pasti aku langsung bilang ke mereka sebenarnya, untuk saat ini aku bilangnya gini, untuk saat ini sih, fokus aku di email marketing, tapi mungkin sejalannya dengan waktu aku bisa sambil belajar dan aku bisa bantuin juga lead generation-nya gitu. Jadi, mudah-mudahan dari situ nggak menyinggung ya, karena kita ngeliatin bahwa kita juga masih, berusaha, kita masih capable buat belajar, buat ngerti ternyata dia juga butuh nih service yang lain gitu. Jadi, tanpa menolak, eee, job itu, tapi tanpa mengiyakan juga kalau kita juga bisa itu gitu. Jadi selalu bikin ada itu ya di situ ya, ada Ya. Atau kejaran. Sita, publish juga di grup dong kalau misalnya kliennya minta ini, siapa tahu bisa team up kan ya sama sesama alumni, ngerjainnya bareng gitu loh, itu juga bisa banget tuh. Ini sayang soalnya kalau kerjaan ditolak tuh sayang banget. Bagi-bagi deh, bagi-bagi rezeki. Bagi-bagilah, bagi-bagi ya. Oke, Iya. pertanyaan Betul. berikutnya. Di Nah, biodata itu emang ya aku ada content creator, bener. Jadi salah mmm, satu HID aku bantuin content writing juga, mmm, gitu. oke. Ya. Nah, Mel, ini pertanyaan dari Stefan ini. Biasanya kalau email marketer tuh KPI-nya apa ya? Dan biasanya payment-nya berdasarkan jam kerja atau commission base atau gimana? Oke, kayaknya kamu berpengalaman karena kamu tuh commission based, jam kerja dan segala macam. Sebenarnya tergantung ke kliennya, kayak kalau misalnya dia cuman pengen doing awareness doang, itu bakal, aku sih lebih, rate-nya kasih ke per project karena, Mmm, cuman awareness aja itu, KPI-nya dari, rate berapa banyak yang open, yang tadi itu ada, analisis, nah itu mhm, bakal dilihat dari situ, kita berapa banyak, yang open, berapa banyak yang klik itu tuh KPI-nya dari mmm, situ. Ya untuk payment gitu sih, aku, untuk cuman awareness doang goals-nya, berarti aku kasih, payment per project. Tapi mmm. kalau misalnya bisa sampai convert, itu aku mintanya commission base. Yes. Nah, iya itu fair ya, karena kita juga kan ada effort-nya apalagi kalau sampai convert. Enak Mhm. lah bisa macam-macam lah ya kita menentukan. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa lagi nih? Oke, nah ini dari Balkis, Balkis, gimana caranya untuk buat dummy project untuk email marketing kalau kita belum punya project yang pernah dikerjakan sendiri? Termasuk kalau misalnya mau A/B testing itu gimana caranya? Iya sih A/B testing sebenarnya kita butuhnya klien ya. Mhm, Cuman kalau untuk dummy project karena, untuk klien nggak akan nanya lah, "Kamu bisa A/B testing nggak?" Cuman mereka pasti tahu lah email marketing itu termasuk A/B testing gitu. mhm, Untuk dummy project kayaknya sekarang di website banyak deh. mmm. Terus, banyak banyak website yang nyediain, bisa dipilih satu-satu, jangan jangan lupa harus sesuai yang kamu kira-kira paham. Jadi begitu kamu masukin di portofolio, kamu ngerti gimana kamu jelasin itu ke kliennya nanti. Oke. Oke, karena ini sudah jam 9 ya, walaupun masih banyak pertanyaan, kita sudahi dulu sampai di sini ya, dan teman-teman bisa fokus untuk nah ini saya nanti mau kasih juga
info untuk tugasnya ya. Tapi sebelum udahan, nah apa nih pesan yang mau Melika sampaikan yang sekarang ini semangat banget mau jadi virtual assistant? Silakan Mel. Oh, salah satu-satunya pesan yang bakal aku kasih ke setiap orang yang nanya, "Gimana sih jadi virtual assistant itu?" Yang pasti jangan males untuk belajar hal baru. Jangan males untuk upgrade your skill, upgrade yourself, selalu investasi dari leher ke atas itu paling paling, paling bermanfaat deh. Itulah Mas, karena yang namanya ilmu itu kita bawa sampai mati ya, yang pasti. Jadi harus harus, jangan males, harus selalu rajin untuk coba upgrade your skill, upgrade yourself, ya. Jangan Yes. pernah merasa puas sama diri sendiri. Jangan pernah merasa puas dengan diri sendiri. Itu quote of the day ya teman-teman. Boleh di-posting juga di Instagram story nanti karena bagian dari tugas. Tepuk tangan dulu dong, kasih applause yang hangat dulu di kolom chat buat Melika. Benar-benar sharing yang bermanfaat ya. So, kalau teman-teman ada apa-apa yang ingin ditanyakan silahkan kontak SGBVA, boleh DM Instagram @sgb_va atau boleh cek juga beragam informasinya di www.sgbva.com. Jangan lupa follow Instagram kami berdua juga ya. Melika tadi apa? Di @melikaclara. @melikaclara dan @adelia lukman. Oke? Thank you so much ya teman-teman, dan jangan lupa juga follow mentor kami tercinta ini @tanya_gromenko, boleh DM beliau, boleh lihat di highlight story-nya tuh banyak banget ya kisah-kisah dan juga sneak peek ke dalam SGBVA course seperti apa. Baik, oke, copy link bukunya lagi. Oke, ada yang bisa kasih? Silakan ya. Oke, kita ketemu lagi besok. Thank you for tonight. Melika keren banget tadi sesinya. Thank you. Ya, semoga fruitful banget buat teman-teman yang hadir juga bermanfaat dan jadi keberkahan untuk kita bersama. Saya Adelia Lukman dan tim yang bekerja nih di balik layar mengucapkan terima kasih. We wrap up for today and see you again tomorrow. Bye-bye. Assalamualaikum.